Di tepi malam yang kelam, senyap, sik angin membawa kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satunya adalah kisah tentang nikah gaib atau pesugihan siluman ular. Apakah kamu pernah mendengar tentang hal ini? Atau mungkin kamu pernah mendengar suara gamelan di tengah malam? Ya, gamelan, alat musik tradisional Jawa yang biasanya dimainkan dalam acara-acara adat atau kerajaan. Tapi bagaimana jika gamelan itu terdengar di tengah hutan, di malam yang sunyi tanpa ada orang yang memainkannya? Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Mbak Titing, seorang perempuan yang pernah mengalami kejadian mistis yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Kisah ini dimulai ketika Mbak Titing sedang dalam perjalanan pulang dari Tangerang ke Cirebon. Saat itu dia naik bus malam dan duduk bersebelahan dengan seorang wanita hamil yang terlihat kesakitan. Wanita itu tidak banyak bicara dan Mbak Titing merasa ada yang aneh dengannya. Namun karena rasa iba, Mbak Titing mencoba menawarkan bantuan, termasuk memberikan minyak kayu putih untuk mengurangi rasa sakit yang mungkin dialami wanita tersebut. Namun keanehan semakin terasa ketika wanita itu tiba-tiba mengeluh kesakitan dan air ketubannya pecah. Mbak Titing pun panik dan memutuskan untuk menurunkan wanita itu di tol Plumbon, Tangerang. Dengan bantuan seorang tukang beca, mereka bergegas menuju rumah sakit terdekat. Namun rumah sakit itu terlihat sepi dan tidak ada satpam atau petugas yang terlihat. Bahkan dokter yang menangani wanita hamil itu terlihat aneh, dengan penampilan yang seram dan mata yang membuat merinding. Setelah proses persalinan, keanehan semakin menjadi-jadi. Tukang beca yang membantu tiba-tiba menghilang, dan rumah sakit itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. Mbak Titing pun merasa ketakutan dan segera membawa wanita itu pulang. Namun setelah kejadian itu, Mbak Titing sering merasakan kehadiran sosok gaib yang mengikutinya, terutama setiap malam Jumat. Sosok itu terlihat seperti seorang pangeran dari kerajaan, dengan aura yang kuat dan wangi melati yang menyertainya. Kisah ini tidak berhenti di situ. Mbak Titing kemudian menemukan bahwa wanita hamil yang dia tolong ternyata sudah meninggal dunia seminggu setelah melahirkan bersama bayinya. Menurut medis, kematian itu disebabkan oleh perdarahan hebat. Tapi Mbak Titing merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dari kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, Mbak Titing diajak oleh temannya Yuli untuk mengikuti ritual pesugihan siluman ular. Yuli yang sedang terdesak masalah keuangan memutuskan untuk mencoba pesugihan ini dengan harapan bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Ritual itu dilakukan di tengah hutan dengan sesajen seperti pisang raja, kelapa, dan buah naga. Namun selama 3 hari ritual,
Yuli tidak melihat atau merasakan apapun. Sementara Mbak Titing justru mendengar suara gamelan dan melihat sosok pangeran gaib yang terus mengikutinya. Pak Juru Kunci yang memimpin ritual menjelaskan bahwa Mbak Titing memiliki aura yang kuat dan cocok untuk ritual tersebut, sementara Yuli tidak. Namun Mbak Titing menolak untuk terlibat lebih jauh dan memilih untuk tetap berpegang pada jalan yang halal. Yuli yang merasa putus asa akhirnya memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Sementara Mbak Titing terus diikuti oleh sosok gaib itu selama beberapa bulan sebelum akhirnya hilang setelah dia melakukan ritual pembersihan diri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pesugihan atau ritual gaib bukanlah jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah. Selain membuang waktu dan uang, ritual semacam ini juga bisa membawa malapetaka dan kutukan. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan halal, serta selalu berpegang pada iman dan takwa. Mbak Titing berpesan, kalau ada masalah, selesaikan baik-baik secara damai. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang justru membuat kita jauh dari ridho Allah. Demikianlah kisah nyata dari Mbak Titing, sebuah cerita yang penuh dengan misteri dan pelajaran yang berharga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar.